Berikut kita ikuti info sepekan. Pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Sumeneb.net. Setelah melalui proses pembahasan di DPRD Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara KUA PPAS Perubahan APBD 2024 akhirnya diparipurnakan di DPRD Sumeneb. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan resmi mengganti 9 panitia pemilihan kecamatan untuk Pilkada Serentak 2024. PJ Bupati Sampang Rudi Arifianto resmi membuka Sampang Investment Gathering 2024 yang digelar di salah satu hotel di Surabaya. Puluhan pemancing di atas jembatan Suramadu dirazia polisi, bahkan puluhan motor berhasil diamankan ke Mapolres Bangkalan. Seluruh informasi peristiwa politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Madura kami rangkum dalam Info Sepekan edisi 28 Juli 2024 bersama saya, Rukaya Zen. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan resmi mengganti 9 panitia pemilihan kecamatan untuk Pilkada Serentak 2024 setelah ada putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terkait pelanggaran kode etik pada pemilu 2024 lalu. Anggota KPU Pamekasan Muhammad Halili mengingatkan semua penyelenggara pemilu mulai tingkat kecamatan hingga kelurahan dan desa agar pelanggaran kode etik itu tidak terulang pada Pilkada 27 November mendatang. Dan kami sangat berharap semua penyelenggara badan ad hoc itu bisa mempunyai integritas dan profesionalisme dan bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Karena ketika ada penyelenggara misalnya diberhentikan, tetap ini tentu juga sesuatu yang tidak kita inginkan. Sebagai bentuk antisipasi, ungkap Halili, pihaknya akan memberikan bimbingan dan arahan, bahkan akan mengadakan rapat khusus terkait cara memahami dan terhindar dari pelanggaran administrasi, pidana, maupun kode etik. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Bangkalan terhadap proses pencocokan dan penelitian coklit yang dilakukan petugas pemuktahiran data pemilih Pantarlih Pilkada Serentak 2024 pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menemukan ribuan pemilih yang tidak memenuhi syarat TMS tidak dilakukan pencoretan. Ketua Bawaslu Bangkalan Ahmad Mustain Saleh mengatakan pihaknya sudah menginstruksikan kepada KPU dan jajaran untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut karena jika tetap tidak dilakukan pencoretan, hak suaranya rawan digunakan oleh orang lain. Beberapa temuan lain banyak ya, itu bahkan ribuan pemilih yang sudah TMS, terutama meninggal dunia, yang KPU atau Pantarlih belum mau mencoret dengan alasan tidak ada akta kematian. Sebenarnya ini kan suatu hal yang teknis yang bisa langsung dieksekusi. Divisi SDM Sokdiklih dan Parmas KPU Bangkalan Komarudin mengatakan proses tahapan coklit di 18 kecamatan yang dilakukan oleh petugas Pantarlih sudah selesai 100%. Kini memasuki tahapan pencermatan data di tingkat PPK bersama PPS. Dari hasil pencermatan yang dilakukan KPU Bangkalan terhadap hasil coklit Pilkada Serentak, ditemukan sebanyak 2.393 pilih ubah elemen data, sehingga data tersebut akan dilakukan pencoretan. Di Sumeneb, Komisi Pemilihan Umum KPU Sumeneb memastikan proses pencocokan dan penelitian coklit data pemilih Pilkada 2024 rampung sesuai deadline yang ditentukan.
Setelah melalui proses pembahasan di DPRD, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara KUA PPAS Perubahan APBD 2024 akhirnya diparipurnakan di DPRD Sumeneb. Ketua DPRD Sumeneb Abdul Hamid Ali Munir menyampaikan, meski selama proses pembahasan berlangsung alot dalam rangka penyempurnaan rancangan KUA PPAS, namun dokumen anggaran tersebut selesai tepat waktu sesuai yang ditentukan Badan Musyawarah. KUA PPAS ini menjadi patokan dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD 2024 antara Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran pemerintah daerah yang dijadwal awal Agustus nanti. Bahwa tahapan persetujuan bersama terhadap rancangan KUA PPAS perubahan tahun anggaran sesuai amanat ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pada tataran implementasi pembahasan dimulai dari pembahasan di tingkat banggar maupun komisi-komisi. Sementara itu, Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi mengatakan penandatanganan perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun 2024 membuktikan semangat kemitraan sinergitas antara eksekutif dan legislatif terjaga dengan baik. Fenomena El Nino sangat berpengaruh pada produksi padi di Kabupaten Pamekasan. Kepala Bidang Produksi Pertanian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Pamekasan Andi Ali Syahbana mengatakan fenomena El Nino memicu kekeringan atau kekurangan air sehingga membuat produksi padi di daerahnya tidak meningkat signifikan. Terkait dengan komoditas padi di Kabupaten Pamekasan dibandingkan 2023 stabil, cenderung naik sedikit ya. Mungkin tidak seperti yang lalu-lalu 3 atau 4 tahun yang lalu atau 2-3 tahun yang lalu, karena saat ini masih masuk wilayah El Nino. Andi menyampaikan salah satu upaya untuk mengatasi dampak El Nino, Kementerian Pertanian bekerjasama dengan TNI memberikan bantuan pompa untuk membantu mengairi area persawahan di beberapa wilayah yang mengalami kekeringan. PJ Bupati Sampang Rudi Arifianto resmi membuka Sampang Investment Gathering 2024 yang digelar di salah satu hotel di Surabaya. Acara ini diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Sampang melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja DPMPTSP dengan mengusung tema Akselerasi Investasi Sektor Perikanan dan Kelautan di Kabupaten Sampang. PJ Bupati Sampang Rudi Arifianto menyampaikan forum tersebut merupakan wujud keseriusan pemerintah daerah selaku penyusun dan pelaksana kebijakan di Sampang untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif khususnya di sektor kelautan dan perikanan. Kemarin ada komitmen baru untuk 10 hektar yang mau nanam itu aja beda. Masih ada puluh, bahkan bukan hanya puluhan ratusan, monggo kalau mau join. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Investment Gathering tahun 2024 di untuk Kabupaten Sampang, saya nyatakan resmi di. PJ Bupati juga memaparkan beberapa komunitas unggulan Kabupaten Sampang yang memiliki nilai potensi tinggi seperti garam, ikan bandeng, udang faname, dan rumput laut. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kabupaten Sumeneb membuat terobosan Sami Berkah Sabtu Minggu bekerja untuk Anda. Pelayanan yang dibuka di Mall Pelayanan Publik MPP ini menjadi salah satu langkah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kabid Pelayanan Pendaftaran Kependudukan Disduk Capil Kabupaten Sumeneb Wahasa menerangkan Sami Berkah untuk mempermudah masyarakat yang tidak sempat mengurus dokumen kependudukan saat hari kerja. Dikatakan dalam meningkatkan pelayanan pihaknya memang terus melakukan berbagai inovasi dan program. Dikatakan dalam meningkatkan pelayanan pihaknya memang terus melakukan berbagai inovasi dan program. Tujuannya ya untuk
yang jelas untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya orang-orang yang tidak bisa di hari dinas. Satu contoh misalnya kayak karyawan atau karyawati, liburnya kan hari Ahad atau mungkin hari Sabtu. Kemudian siswa pelajar itu. Sami Berkah yang menjadi terobosan Disduk Capil Kabupaten Sumeneb melayani berbagai pengurusan dokumen. Puluhan pemancing di atas jembatan Suramadu dirazia polisi. Puluhan motor juga berhasil diamankan ke Mapolres Bangkalan. Kasat Lantas Polres Bangkalan AKP Grandika Indra Waspada mengatakan pihaknya merazia setelah ada laporan video viral tentang kegiatan pemancing liar di atas jembatan Suramadu yang mengganggu pengguna jalan dan menyebabkan banyak sampah. Dijelaskan saat sweeping dilakukan pemancing cukup banyak, mereka berasal dari daerah Bangkalan dan Surabaya. Kita lakukan penertiban dan bisa kita lihat di sana memang banyak sampah, artinya sangat mengganggu ketertiban. Kami malam ini kami amankan puluhan motor yang tidak dilengkapi surat-surat. Nanti motor ini akan kami bawa ke Polres, baru nanti setelah mereka mempunyai surat-suratnya bisa dikatakan. Ditegaskan masyarakat yang melintas tidak boleh berhenti di atas jembatan serta membuat konten karena dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain dan diminta menggunakan jembatan Suramadu sesuai fungsinya. Kuburan yang berlokasi di Desa Membulu, Kecamatan Tambelengan, Sampang dilakukan pembongkaran oleh sejumlah personel forensik Polda Jawa Timur dan Satreskrim Polres Sampang. Pembongkaran dilakukan untuk proses penyelidikan dugaan penganiayaan terhadap jenazah yakni Siti Nur Aisyah. Spesialis forensik Polda Jawa Timur Dr. Tuti Purwanti mengatakan ekshumasi kali ini berdasarkan permintaan dari tim penyidik Satreskrim Polres tempat untuk jalannya ekshumasi berjalan lancar tanpa kendala apapun. Berkaitan sesuai dengan permintaan dari Polres Sampang yang sudah kami terima beberapa hari yang lalu. Jadi kegiatan hari ini sesuai dengan permintaan dari penyidik. Alhamdulillah pelaksanaannya dari awal sampai akhir lancar. Nanti menunggu hasil akan saya sampaikan kepada penyidik ya. Berapa hari biasanya dari 2 minggu. 2 minggu. Sementara kuasa hukum dari terduga korban Nurul Variati mengatakan pihaknya sangat berharap proses pertama dalam penyelidikan ini berjalan lancar dan cepat diketahui hasilnya. Ditandai dengan pelaksanaan upacara, TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-121 Kodim 0827 Sumeneb tahun 2024 di Desa Budi, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangian, Kabupaten Sumeneb resmi dibuka. Bupati Kabupaten Sumeneb Ahmad Fauzi Wongsoyudo menjelaskan TMMD menyasar 2 sektor, yakni kegiatan fisik dan non-fisik. Untuk kegiatan fisik, fokus kepada pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana fasilitas umum. Ditempatkan ke daerah yang memang benar-benar membutuhkan. Bukti ini, Desa Bukti ini salah satu desa yang memiliki luas letak geografisnya yang sangat luas. Nah, memang banyak hal yang harus dilakukan di sana. Salah satu kebutuhan mereka, salah satunya adalah jalan, terus beberapa sarana-prasarana yang lain. Karena memang akses menuju ke sana itu, aksesnya memang sangat berat. Lebih-lebih kalau musim hujan. Sementara Dandim 0827 Sumeneb Letkol Infantri Yoyo Wahyudi mengatakan program TMMD di Desa Budi akan berlangsung selama 30 hari mulai tanggal 24 Juli hingga 22 Agustus 2024. Pihaknya menginginkan kegiatan ini mampu mewujudkan peran Kodim 0827 Sumeneb dalam membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sekian info sepekan edisi 28 Juli 2024. Naskah dan narator Rukaya Zen, produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb.